Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara sekalian, panjenengan semua sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, sebagai pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, baik di lingkungan NU maupun Banom-Banom, tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu berkecil hati. Pertama, karena apa yang kita lakukan ini, yang diagendakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ini, dengan melalui pengesahan dari forum-forum permusyawaratan, termasuk konferensi besar yang kita gelar pada bulan Mei tahun lalu, ini sebetulnya adalah merupakan pemenuhan dari wazifah Nahdlatul Ulama. Saya bersama teman-teman berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Jadid di Paiton untuk sowan kepada Kiai Zuhri Zaini, dan di sana kami diingatkan tentang riwayat ketika Syekhina Allahyarham Kiai As'ad Samsul Arifin ditugasi oleh Syekhona Khalil, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, untuk mengantarkan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dengan dibekali satu ayat yang dibacakan juga pada waktu itu oleh Kiai As'ad kepada Kiai Hasyim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asai atawakkau biha wa ahussu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Apa di tangan kananmu itu, wahai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkat hamba. Hamba bertelekan dengan tongkat ini agar bisa tetap terus lebih tegak berdiri, lebih mantap melangkah di atas bumi yang hamba pijak ini. Dengan tongkat ini pula hamba menggiring gembala-gembala hamba, kambing-kambing hamba sebagai gembalaan. Dan di dalam tongkat ini untuk hamba ada banyak lagi kegunaan-kegunaan lainnya. Bapak Ibu sekalian, kita semua, saya yakin, sejak pendahulu-pendahulu kita, sejak kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, melalui berbagai macam cobaan dalam hidup dan dalam sejarah, tapi kita terus tegak sampai sekarang. Nahdlatul Ulama telah melampaui cobaan-cobaan besar, perang revolusi, pemberontakan kelompok-kelompok yang menentang NKRI, tekanan politik, dan tekanan fisik karena berbagai alasan, sampai dengan hari ini. Tapi kita semua terus tegak, tidak menyerah, dan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hidup dengan bertelekan kepada thariqah Nahdlatul Ulama.
kita sudah menghidupi Nahdlatul Ulama ini sebagai thariqah. Thariqah diniyah dan thariqah ijtimaiyah. Kita beragama dengan cara Nahdlatul Ulama. Kita beribadah dengan cara Nahdlatul Ulama. Kita menyikapi hal-hal yang kita temui di dalam hidup yang berkaitan dengan agama, kita sikapi dengan sikap Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya misalnya kita menetapkan awal Ramadan dengan ru'yah, karena itu adalah thariqah Nahdlatul Ulama. Kita menetapkan Idul Fitri dengan ru'yah, karena itu adalah thariqah Nahdlatul Ulama. Subuh kunut, taraweh, 20 rakaat dan seterusnya. Demikian juga ketika ada masalah-masalah yang kita temui, kita punya forum namanya Bahsul Masail untuk menyikapi berbagai masalah waqi'iyah maupun maudhu'iyah maupun qanuniyah, kita sikapi dengan sikap Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama ini bagi kita adalah thariqah diniyah. Nahdlatul Ulama bagi kita juga thariqah ijtimaiyah. Kita bergaul dalam masyarakat dengan cara Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya kita tidak membesar-besarkan perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kita berusaha hidup rukun dengan siapa saja yang berbeda, karena itu adalah thariqah Nahdlatul Ulama. Walaupun kita mungkin merasakan berbagai kekurangan, bahkan mungkin kekecewaan kepada pemerintah, kepada pihak-pihak lain, kita tidak menyerukan kekerasan, tidak pernah menyerukan pemberontakan, karena ini adalah thariqah Nahdlatul Ulama sebagai thariqah ijtimaiyah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, ada satu wazifah yang lain. Karena kita ber-NU ini bukan hanya sekedar untuk berkumpul-kumpul bersama. Kita ber-NU ini tidak hanya sekedar bertahan hidup bersama. Tapi Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan agenda peradaban. Para muassis pendiri Nahdlatul Ulama ingin merintis satu alat yang dipimpin oleh para ulama untuk mengajak umat ini menuju ke suatu arah, yaitu masa depan yang lebih mulia bagi kita semua, bagi peradaban umat manusia. Maka ada wazifah Nahdlatul Ulama untuk menggembalakan umat ini. Fanahussu biha ala hadhil ummah. Kita harus mampu menjadikan Nahdlatul Ulama ini sebagai jamiah efektif untuk menggiring umat ini menuju masa depan peradaban yang lebih baik. Dan itu tidak bisa tidak, syarat mutlaknya adalah bahwa kita harus memperbaiki nizam jam'iyah sedemikian rupa sehingga seluruh gerakan yang kita lakukan ini sungguh-sungguh bisa menjadi strategi peradaban. Kita ingin menjadikan struktur Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh struktur yang padu,
yang real, yang nyata, bukan cuma tulisan-tulisan di atas kertas, walaupun ditandatangani oleh Rois Am, Katib Am, Ketua Umum, dan Sekjen, tapi sungguh-sungguh ada orang-orang yang bergerak, mengabdi, bekerja untuk masa depan yang lebih mulia bagi umat manusia. Itulah sebabnya kita mulai sungguh-sungguh dengan momentum memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini dengan berbagai pekerjaan yang memang cukup berat. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, karena di samping sebagai tongkat untuk bertelekan maupun untuk menggiring gembala, Nahdlatul Ulama ini punya kegunaan berbagai macam yang bermanfaat bagi kita. Waliya fiha ma'arif. Macam-macam kegunaan. Cuma jadi banser saja bisa jadi bupati. Ya. Nanti jangan heran kalau ada yang cuma jadi banser saja bisa jadi presiden. Jangan heran. Karena waliya fiha ma'aribu ukhra. Masih banyak lagi kegunaan Nahdlatul Ulama yang bisa menjadi pembesar hati kita. Yang bisa membesarkan hati kita. Bisa menjadi cageran kita. Bahwa ada banyak jalan bagi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Mudah-mudahan setiap orang dari kita mendapatkan bagian dari barokah raksasa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, dan kita semua nanti akan dikumpulkan dalam keadaan bahagia, yang paling bahagia, sama-sama dengan kesintaan kita, para masyayikh kita, sama-sama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.